Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang sejarah Bani Israel sampai dikatakan sebagai yang namanya Yahudi, kemudian sampai bagaimana mereka prosesnya masuk ke negara Palestina. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau berbicara tentang Bani Israel, maka kembali kepada nama Nabi Yakub. Maka nisbat anak-anaknya Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Kemudian Bani Israel ini sejarahnya begitu panjang di zamannya Nabi Musa. Nah, kita akan bahas setelah zamannya Nabi Musa. Setelah zamannya Nabi Musa, orang-orang Yahudi ini dipimpin oleh seorang nabi yang namanya Yusha' ibn Nun. Ya, di dalam perjanjian lama Yusha' ibn Nun itu disebut dengan Yosua bin Nun, ya. Kemudian menguasai Palestina. Kenapa? Di zaman Nabi Yusha' ibn Nun ini, di mana mereka berperang sampai matahari ditahan dan mereka menang, ya. Kemudian setelah itu mereka masuk ke negeri Palestina. Nah, ketika masuk ke dalam negeri Palestina, maka tatkala itu Yusha' ibn Nun ini membagi daerah Palestina di bawah kekuasaan 12 hakim, sebagaimana 12 anak keturunannya Nabi Yakub, ya. Kemudian di masa itu disebut dengan Asrul Qudah. Asrul Qudah itu masa kehakiman, karena dibagi sesuai dengan 12 hakim arealnya, areal Palestina. Kemudian dalam Injil juga disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim, ya, tentang bagaimana hakim-hakim Yahudi mengatur Palestina di masa itu. Dan jumlah hakimnya 12, karena Bani Israel itu ada 12 suku berdasarkan jumlah anaknya Nabi Yakub. Masing-masing dipimpin sama satu hakim. Dan masa kehakiman ini berjalan sampai sekitar 350 tahun. Ya, sebagian ulama mengatakan masalah ini, sebagian lagi mengatakan bahwa hanya 100 tahun saja dari semenjak masuk ke Palestina sampai ke dalam masa para hakim tersebut. Dan ini disebutkan di dalam kitab Mujaz Tarikh Al-Yahud wa Raddu Al-Badi, ya, Ma'azimi, ya, yang ditulis oleh Mahmud ibn Abdurrahman Qadah, ya, yang disebutkan dalam kitabnya Mujaz Tarikh Al-Yahud. Kemudian pada masa para hakim tersebut berakhir di zaman Nabi yang disebut dengan nama Nabi Samuel. Paham di sini? Di mana zaman tersebut orang-orang meminta supaya diutus seorang raja yang menyatukan 12 suku itu. Makanya Yahudi ini subhanallah, kasih gini minta gini, kasih gini minta gini. Itu kebiasaan Yahudi dari dulu, ya. Karena di masa kehakiman terjadi banyak penyimpangan dan pertikaian, bahkan kekufuran mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Sampai pada zaman Nabi Samuel, para pembesar Bani Israel berkumpul meminta supaya Nabi Samuel memohon kepada Allah diutus raja yang bisa menyatukan mereka. Dan ini disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Samuel masalah ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 276. Kira-kira siapa yang diutus tengah-tengah mereka setelah itu? Hah? Talut, sah. Talut. Ya, Allah mengatakan alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu alimun bidzalimin. Mereka minta perang tapi mereka berpaling. Subhanallah ya ikhwah.
ini Yahudi ini kayak gini, ya. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudahnya Nabi Musa, ya, pada zamannya Nabi Samuel, ya, ketika mereka berkata kepada seorang nabi, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pemimpin di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka nabi mereka mengatakan, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan pernah berperang. Kata mereka apa? Membantah, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan, mereka pun berpaling. Itu sifat orang Yahudi dari dulu, pengecut. Gak ada Yahudi berani, gak ada, karena saking mereka didukung sama teknologi. Dari dulu pengecut Yahudi itu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan, ya, mereka nyuruh nabi mereka buat perang sama Allah, sudah menang baru mereka mau masuk. Antum bisa bayangin gak? Nah, kekonyolannya Yahudi yang mengerikan luar biasa. Kemudian akhirnya berperang beberapa saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan Talut sebagai raja. Dalam ayat Al-Baqarah 247, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Ya, nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja. Pertanyaannya, mereka setuju nggak Talut sebagai raja? Alasannya? Bukan miskin aja, Talut itu orang biasa, bukan turunan orang-orang terkemuka. Dikasih raja nolak, padahal minta raja. Itu Yahudi, ya ikhwah. Subhanallah. Makanya kenapa Yahudi ini, dan antum tahu nggak sejarahnya? Nanti kita buka lah sejarahnya. Di mana-mana dibenci sebenarnya, ya. Dan yang menerima satu-satunya hanyalah orang Arab. Subhanallah. Kita kalau lihat masanya Yahudi ini benar-benar masa kelam yang luar biasa. Kemudian qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bukan karena miskin aja sebenarnya, pada dalam tafsir disebutkan masalah ini, ya, bagaimana Talut memerintahkan kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dirinya, ya, sedangkan dia tidak diberikan kekayaan yang cukup banyak. Kemudian Allah mengatakan, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Dan setelahnya ada juga raja setelah Talut. Siapa? Daud. Daud juga kuat juga. Tapi ada nabi, ya, yang mereka nggak harapin dan mereka hancurkan itu, padahal diutus juga khusus untuk Bani Israel berbagai kasusnya di akhir zamannya, ya, sebelumnya Rasulullah SAW. Dan yang mereka berharapnya nabi itu kuat-kuat. Kenapa? Karena ada dua pendahulu sebelumnya, di mana Talut sama Daud. Dua orang ini kuat-kuat semua, ya. Maka dari sini, ya ikhwah, kemudian Allah mengatakan dengan menutup, wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Ya, Allah memberikan perintahnya, ya, pemerintahnya, artinya kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Di dalam Injil, ya, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Abdurrahman Qadah, ya, dinukil di dalam Injil, nama raja itu disebut dengan nama Talut, disebut dengan kata-kata Saul. Jadi Injil nyebut kata-kata Talut itu disebut Saul, Raja Saul namanya, ya. Saat itu mereka butuh seorang raja yang bisa menyatukan, ya, dan menyerang musuh-musuh mereka. Kenapa? Karena mereka diserang pihak-pihak luar yang masuk ke Palestina untuk mengusir mereka.
Akhirnya ketika Talut ditunjuk, mereka protes. Kenapa? Karena bukan keturunan suku-suku raja. Talut itu Bani Israel biasa dan nggak punya banyak harta lagi. Ini faktornya. Akhirnya diangkatlah Talut sebagai rajanya Bani Israel, berubahlah asrul qudah, ya, yaitu masa kehakiman menjadi masa para raja. Ya. Kemudian akhirnya Jalut dibunuh, ya, oleh siapa? Nabi Daud. Kerajaannya diserahkan kepada Nabi Daud. Kenapa? Karena pertama ada seorang nabi sekaligus raja adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, pada zaman Nabi Daud beliau membangun haikal kerajaan, dan haikal kerajaan ini disempurnakan oleh Nabi Sulaiman. Haikal itu kayak kita bilang kayak apa namanya, kerajaan, singgasana kerajaan. Paham? Jadi raja pertamanya Bani Israel adalah Nabi Daud. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, mereka kenalnya disebut Haikal Sulaiman. Dan Haikal Sulaiman dihancurkan 2 kali, ya ikhwah. Nanti ada runutannya. Ya. Kemudian mereka disebut dengan Salomo. Ya, Sulaiman sebut sebagai Salomo. Setelah itu Nabi Sulaiman meninggal, terjadilah keributan. Akhirnya orang Yahudi yang sebelumnya bersatu di bawah para raja terpecah menjadi 2 kerajaan. Yang pertama adalah dipegang oleh anaknya Nabi Sulaiman yang disebut dengan nama Rohboam bin Sulaiman. Tetapi sebagian besar rakyatnya tidak mau membaiat Rohboam. Gara-gara apa? Mereka memberikan syarat kalau ingin menjadi raja maka jangan terlalu ketat dalam aturan. Ini Bani Israel antum melihat tahu sendiri, ya. Jadi Rohboam ini ngikutin aturan siapa? Bapaknya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat sama mereka. Nah, Rohboam ini ngikutin syariat itu. Tetapi yang terjadi adalah mereka sebagian besar rakyatnya nggak senang dengan aturan itu karena terlalu ketat. Akhirnya mayoritas orang Yahudi dari 10 suku, ya, mereka membaiat Yurbuam bin Nubat. Yurbuam bin Nubat. Nubat ini, ya, adalah salah seorang anak buahnya Nabi Sulaiman yang membangkang. Kebayang antum? Ya. Akhirnya ini yang jadi raja anaknya. Jadi 10 suku itu membaiat Yurbuam bin Nubat. Yang 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yahuda, membaiat siapa? Rohboam bin Sulaiman. Jadi antum bisa bayangin 10 sama 2 suku banyakan mana? Ya jelas 10 lah. Setelah itu akhirnya Bani Israel terpecah menjadi 2, ya. Maka kerajaan Yahuda, kalau kita bilang Yahudi, atau kerajaan selatan, ibu kota Yerusalem, dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman yaitu Rohboam, ya. Sedangkan kerajaan utara dari Palestina itu dipimpin oleh Yurbuam bin Nubat. Jadi yang di utara 10 suku, yang di selatan berapa suku? 2 suku. Paham sampai di sini? Dan ini disebutkan dalam kitab Mujazuz Tarikh al-Yahud. Jadi disebutkan oleh Syekh Mahmud Qadah, ini Abdurrahman bin Qadah, ini banyak lengkap perjalanannya. Nanti bisa dapetin di situ. Kemudian pada masa itu terjadi banyak kekacauan, kekufuran, bahkan kemurtadan. Dan itu disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena kita juga harus ambil sejarah dari compare dari situ juga. Ya. Kemudian terjadilah perang antara saudara, ya. Belum lagi mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian terjadi musuh-musuh yang datang dari luar. Antum bisa bayangin, akhirnya sampailah datang Raja Sarjun II dari Irak
yang menyerang Palestina. Ya, kira-kira siapa yang ditaklukkan? Utara atau selatan? Salah besar, yang ditaklukkan utara. Yang jatuh pertama kali adalah utara, yang 10 suku. Kenapa? Yang selatan ngikutin aturannya siapa? Persis ngikutin aturannya Allah. Padahal cuma 2 suku loh. Tapi yang ditaklukkan pertama kali dan jatuh adalah yang utara. Karena selatan itu subhanallah, walaupun 2 suku, tapi mereka taat ngikutin aturan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah hancurkan yang apa? Yang 10, yang ingkar. Jadi yang jatuh pertama kali adalah daerah selatan, utara, ya. Akhirnya diambil alih oleh Raja Sarjun II pada tahun 722 sebelum Masehi. Jelas dari Irak masuk ke Palestina. Ya, dan ini juga kita dapetin di Perjanjian Lama dalam kitab Raja Raja, ada pembahasan masalah itu. Ya, dan ditulis juga oleh Syekh Dr. Sayyid Faraj Rashid. Ya, di mana disebutkan Al-Quds Arabiyah Al-Islamiyah. Kemudian di zaman Taurat hilang, pada zaman itu bertahun-tahun, di antaranya ya tidak ada yang bisa menghafal Taurat sama sekali. Tapi ada 5 orang aja yang hafal tentang Taurat. 5 orang saja. Anda bisa bayangin enggak? Ya, karena saking susahnya, makanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kitab yang gampang dihafal hanyalah Al-Qur'an. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kami telah memudahkan Quran untuk mengingatku, kata Allah Azza wa Jalla. Apakah ada dari hamba-hambaku yang mau mengingat? Ya. Kemudian kerajaan Yahuda masih tetap tegak, namun terus diperangi sampai akhirnya datang raja yang namanya Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr ini dari mana? Babilonia. Betul. Irak juga. Ya. Yang tadi dari Irak, ini juga dari Irak. Dari Babilonia yang di Irak. Ya, dan dia merebut kerajaan Asyriyin, yaitu di Irak, kemudian datang ke Palestina untuk menyerang Yahuda sampai akhirnya berhasil dikuasai. Kemudian mereka menjadikan Bani Israel sebagai budak-budak mereka. Kemudian diasingkan di daerah Babilonia. Di masa itu disebut dengan masa perbudakan Babilonia. Kayak Indonesia sekarang diasingkan kemana? Papua. Bukan ya. Suriname. Orang Indonesia dikirim ke sana. Betul nggak orang Jawa? Sampai bahasa kedua mereka apa? Bahasa Jawa. Hah? Zaman perbudakan, zamannya VOC dulu. Nah ini realita. Sama terjadi juga sama orang-orang Yahudi. Jadi mereka dikirim kemana? Ke Babilonia sebagai budak. Ya, jadi diekspor orang Yahudi. Kemudian zaman ini pula terjadi penghancuran Haikal Sulaiman pertama. Penghancuran Haikal Sulaiman di zamannya Bukhtun Nasr tahun 586 sebelum Masehi. Ya, hancurlah kerajaan Yahudi yang akhirnya mereka menjalani masa perbudakan di Babilonia dengan waktu yang sangat panjang. Ini juga disebutkan dalam tarikh Bani Israel yang ditulis oleh Syekh Muhammad Daruzah. Ya. Kemudian setelah itu pada tahun 539, berarti berapa tahun? 586 ke 539. Berapa tahun? 50 tahunan ya. Ya. Sebelum Masehi, Babilonia dikuasai oleh Persia. Maka raja mereka namanya Raja Kores Agung, ya, berbuat baik kepada Bani Israel, nyuruh Bani Israel balik ke Palestina. Tapi sebagian mereka tetap bertahan di mana? Di Irak, sebagian lagi balik ke Palestina. Dan jumlah yang balik ke Palestina adalah sekitar 50.000 Yahudi.
di bawah pimpinan, antum kenal insyaallah, namanya Uzair. Pernah tahu Uzair ya? Yang mereka disebut sebagai apa? Uzair disebut sebagai apa? Anaknya Allah, ya. Kemudian juga di bawah Nehemia. Jadi Uzair dan Nehemia bareng. Uzair itu disebut sama orang Yahudi dengan nama Ezra. Ya, Uzair itu namanya disebut dengan Ezra. Disebutkan di dalam kitab Al-Qamus Al-Kitab Muqaddasah. Kemudian dua orang saleh ini yang membawa mereka pulang. Kemudian Uzair inilah yang diyakini oleh orang Yahudi ketika itu Taurat hilang dan Uzair yang hafal Taurat. Ya, dengan pengilhaman dari Allah. Kemudian mendikte Taurat kembali kepada Bani Israel. Saking solehnya akhirnya mereka menganggap bahwa Uzair anaknya Allah. Ini tahun berapa tadi? 539 sebelum Masehi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qawlan ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Allah mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Demikian ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu meyakini Allah punya anak. Tuhan mereka itu punya anak, punya istri. Ya, maka para ulama khilaf tentang masalah Uzair ini. Apakah Uzair ini seorang raja, seorang orang saleh atau seorang nabi? Ya, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir berpendapat bahwa Uzair adalah seorang orang yang saleh, bukan seorang nabi, meskipun dia masyhur di kalangan Bani Israel. Ya, di kalangan Bani Israel mereka mengatakan bahwa Uzair seorang nabi, padahal Uzair orang saleh. Ya, intinya adalah orang saleh. Ya, yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tatkala mereka pulang ke Palestina, mereka mendapati suku-suku mereka sudah bercampur baur dan tidak ada yang bisa dibedakan. Mana yang suku Binyamin, mana yang suku Yahuda. Berarti kan ada sisa berapa suku sebenarnya? 2 kan? Iya kan, yang lainnya kan sudah habis. Akhirnya dikenallah dengan suku Yahudi. Inilah pertama kali mereka dinamakan dengan suku Yahudi. Ya, karena sudah bercampur baur antara suku Binyamin dengan suku Yahuda. Ya, kemudian mereka tinggal di Palestina di bawah kepemimpinan Raja Persia. Karena kerajaan Persia telah menguasai Babilonia dan mengalahkan Bukhtan Nasr. Kemudian Persia dikalahkan oleh seorang raja Yunani, namanya Alexander Makedonia. Makedoni. Alexander Makedoni. Ya. Setelah itu terjadilah pergolakan dan mereka dikuasai oleh Bathalisa dari Mesir. Anda bisa bayangin nggak? Mereka diimbal-imbal kayak barang ini. Ya, ini terjadi Yahudi kelam luar biasa pada waktu itu. Ya, setelah itu Romawi menguasai Palestina sampai tahun 63 sebelum Masehi. Berarti berapa tahun berarti? Panjang. Jadi, tapi sudah pindah-pindah. Dari mulai Persia pindah ke Alexander Makedoni, ya Yunani, kemudian pindah lagi kemana? Ke Mesir. Bathalisa. Ya. Kemudian mereka berulang dikuasai oleh berbagai kerajaan. Yang terakhir adalah Romawi. Di zaman inilah lahirnya Nabi Isa. Beliau diperbaiki dalam kondisi tentang buruknya akhlak dan kesyirikan. Maka Nabi Isa memperbaiki masalah itu. Ya, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar dan mengajarkan kepada mereka akhlak yang benar. Tapi orang Yahudi tidak mau menerima dakwahnya Nabi Isa. Ya,
mereka berharap Nabi Isa, Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi yang kuat kayak Nabi Daud, yang bisa mengalahkan dan menggulingkan Romawi. Sedangkan Nabi Isa enggak. Nabi Isa itu diutus di zaman Romawi, tidak melawan imperatoriah Romawi, tetapi apa? Justru mendakwahkan tauhid untuk memperbaiki kondisi orang ya Yahudi, karena udah musyriknya udah luar biasa. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Isa hanya fokus untuk memperbaiki akidahnya orang Yahudi dan juga akhlaknya. Di antara akhlak buruk Yahudi adalah hobi membunuh Nabi. Paham? Karena enggak sesuai dengan permintaan mereka, akhirnya mereka berkeinginan untuk membunuh Nabi Isa. Bahkan mereka bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Ya, menunjukkan di mana Nabi Isa, kemudian menurut mereka Nabi Isa disalib. Ya, inilah sangkaan orang Yahudi. Padahal Nabi Isa apa? Diangkat ke langit. Dan ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 157. Allah mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Ya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, akhirnya mereka mengambil andil dalam kerjasama untuk membunuh Nabi Isa. Disinilah ya yang terjadi, sehingga orang-orang Nasrani meyakini bahwa yang menjadikan Nabi Isa terbunuh adalah orang Yahudi, dan keyakinan ini bertahun-tahun berjalan. Paham ya ikhwah? Ya. Tapi mereka menginginkan juga, menurut mereka Nabi Isa ini terbunuh untuk menebus dosa. Seharusnya orang-orang Kristen berterima kasih kepada orang Yahudi karena berhasil menangkap Nabi Isa sehingga dosa-dosa mereka ditebus. Ya, kalau mereka meyakini Nabi Isa sebagai penebus dosa. Setelah Allah mengangkat Nabi Isa, maka kondisi orang Yahudi semakin kacau dan silih berganti dikuasai oleh suku-suku. Kemudian masuklah ke dalam fase namanya syatat. Syatat itu apa? Syatat itu apa? Terpecah belah, terpencar. Dari sinilah akhirnya Yahudi terpencar. Kenapa? Karena di Palestina mereka selalu ingin menggulingkan pemerintahan dan mereka selalu protes, ya, selalu gagal dalam usaha pergolakannya. Dalam masa ini mereka hidup dalam kesengsaraan yang bertubi-tubi. Semenjak meninggalnya Nabi Sulaiman, ya, kondisi mereka sengsara, pertumpahan darah, kesyirikan, kemurtadan, sampai Nabi Isa lahir pun dimusuhi sama orang-orang Romawi dan dibantu oleh orang Yahudi. Akhirnya kekaisaran Romawi menghancurkan Hekal Sulaiman untuk yang kedua kalinya. Akhirnya habis. Kebayang? Ya, dihancurkan sehabis-habisnya. Setelah itu, ya, Hekal Sulaiman tinggal satu, yaitu satu tembok yang mereka sebut tembok ratapan. Di tahun 135 Masehi, setelah lahirnya Nabi Isa, orang Yahudi melakukan pergolakan di zaman pemerintah Romawi pada Raja Adrianus, ya, yang pada akhirnya dia menganjurkan kerajaan Yerusalem, ya, dan menggantikan Hekal Sulaiman dengan kuil untuk menyembah dewa Jupiter, dewa yang paling tinggi bagi orang-orang Romawi. Kemudian dia menggantikan kota Yerusalem diganti dengan nama Aelia Capitolina. Jelas, mereka juga membunuh orang-orang Yahudi dan diusir serta dilarang untuk masuk Palestina. Benar-benar habis Yahudi dari Palestina. Ya, semenjak itulah orang Yahudi terpencar ke berbagai daerah. Ya, berkata ahli sejarah Yahudi yang bernama Sahin Makarius, sampai disinilah berakhirnya sejarah Bani Israel.
sebagai suatu umat, karena setelah itu kota Yerusalem dihancurkan dan mereka akhirnya terpencar ke seluruh penjuru bumi. Jelas, dan ini disebutkan di dalam kitab Tarikh Israiliyin. Kemudian mereka melaksanakan siasat yang baru, yang pada akhirnya mereka kembali kepada zaman ke Palestina sampai zaman sekarang. Apa itu siasatnya? Ada yang ngerti? Ketika mereka terpencar, maka mereka tetap menghalami kehinaan demi kehinaan. Kenapa? Karena mereka kufur sama Allah, mereka menghina Allah. Bahkan mereka mengatakan bahwa Allah habis bangun langit dan bumi capek istirahat di hari ke-7. Antum kalau membaca di perjanjian lama, kitab Taurat, antum akan ngadepin Yahudi mengatakan bahwa Allah itu bohong, Allah itu capek, kemudian Allah itu lupa. Banyak perkataan mereka menghina Allah habis-habisan. Ya, bangsa mana yang berani kayak gini? Kebayang? Makanya Allah mengatakan, ya, di antara tuduhan Yahudi ada di surat Al-Maidah ayat 64. Allah mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aidihim walu'inu bima qalu. Orang Yahudi mengatakan apa? Tangan Allah terbelenggu. Kayak di borgol gitu. Antum bisa bayangin enggak? Maka Allah mengatakan sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan. Ya, ini yang terjadi. Dan itulah kondisi Yahudi bagaimana? Ya, buruknya mereka. Setelah itu pada zaman Rasulullah SAW mereka juga berkhianat dan diusir oleh Rasulullah. Ya, bahkan sebagian lagi diperangi, sebagian lagi dibunuh. Padahal suku Qainuqa, Nadir dan Quraidah, mereka adalah orang-orang yang datang ke kota Madinah untuk pertama-tama, dan mereka menyebarkan berita bahwa akan ada nabi terakhir yang muncul dari sini, maka berimanlah. Dan itu disebarkan kepada orang-orang siapa? Aus dan Khazraj, sehingga mereka beriman. Padahal yang mendakwahin siapa? Orang Yahudi, 3 suku ini, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Tapi di masa Nabi, ya, mereka diperangi di perang Khaybar, kemudian dikeluarkan di zaman Umar bin Khattab. Jadi kota Madinah itu bersih dari Yahudi total di zaman Umar bin Khattab. Inilah nasibnya orang-orang Yahudi, ya. Mereka itu membuat kerusakan di atas muka bumi, dan Allah sebutkan itu dalam surat Al-Isra. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang juga perkasa. Kemudian lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Di kampung-kampung di sini yang dimaksud apa? Para ahli tafsir maksudnya mengatakan Bukhtun Nasr. Itu yang menghancurkan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sombongnya luar biasa. Maka kemudian Allah hancurkan. Dalam tafsir disebutkan tafsir Tabari, yang dimaksud adalah Bukhtun Nasr. Allah kirimkan dia untuk memberikan hukuman kepada mereka karena kesombongannya, angkuh dan musyrik lagi. Ya, padahal sudah turun banyak nabi kepada mereka yang membawa mukjizat, namun mereka tetap bangkang. Ya, kemudian lanjutin Al-Isra ayat 6 sampai 7. Kemudian, jadi mereka itu dikalahkan oleh orang bergiliran, dan ini ayatnya. Lanjutin ayatnya. Tsumma radatna lakum karrat alaihim. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta, kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Terus ayat 7-nya, jika kamu berbuat Allah katakan in ahsantum ahsan li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Terus. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyoramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang dimaksud.
Terus? Bagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah, kata sebagian ulama yang dimaksud di sini adalah di zaman Romawi, ya, yaitu tatkala Hekal Sulaiman benar-benar dihancurkan. Yang pertama dihancurkan sama siapa? Bukhtanasar. Yang kedua masuk lagi musuhnya, dihancurkan sama siapa? Romawi. Itu ayatnya. Jadi Allah habiskan sehabis-habisnya. Ya, yang pertama, ya, kita tahu sendiri, ya, yaitu Asyuriyin, kemudian kita rentetannya, ya, kemudian Farainah, zamannya Mesir, kemudian setelah itu mereka di Babiliyin oleh Irak, kemudian orang-orang Yunani, ya, setelah itu Batalisah Mesir, kemudian Romawi, terakhir mereka diusir juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka terhina habis-habisan. Di zaman modern, Yahudi tidak luput dari siksaan yang terus-menerus. Tahun 1298 Masehi di Eropa, di bawah kekuasaan Nasrani di Inggris, ya, yang bernama Raja Edward I, memerintahkan untuk mengusir seluruh orang Yahudi dari Inggris dan juga membunuh banyak orang Yahudi. Ya, tahun berapa? 1298. Ingat-ingat. Ya, kemudian di Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis IX, ya, tahun 1582 Masehi. Orang-orang Prancis menyiksa orang Yahudi, kemudian memperbudak mereka, mengusir mereka, dan mereka diusir kedua kalinya, ya, di Prancis juga, dari Prancis, kemudian di Italia, ya, di mana mereka dimusuhi oleh pendeta-pendeta Katolik dengan permusuhan yang luar biasa, yang akhirnya pada tahun 1540 Masehi, ya, orang-orang Italia membunuh para Yahudi dan mengusir mereka dari Italia. Di Rusia, mereka dibantai habis luar biasa di zaman Kaisar Nasrani pada tahun 1841 Masehi, 842 dan 1902 Masehi, di mana ribuan Yahudi dibunuh di Rusia. Dan ini disebutkan semuanya di dalam Tarikh Israilin. Di Jerman, Hitler, tidak hanya di Jerman, bahkan di keliling Eropa, ya, untuk mencari orang-orang Yahudi, diantaranya di Amsterdam, orang-orang Yahudi dibawa ke Jerman untuk dibantai. Sama siapa? Nazi, Adolf Hitler. Ya, terus mereka dibantai sampai akhirnya mereka habis itu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimun al-yahud, sampai tidak akan pernah terjadi kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yahtabi'ul yahud, sampai apa? Kaum muslimin akan membunuh mereka sampai orang Yahudi bersembunyi. Di mana? Min wara'il hajar wasyajar, dari belakang batu dan pohon. Fayaqulul hajar wasyajar, maka batu dan atau pohon pun berkata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada Yahudi khalfi, ini ada Yahudi belakangku. Batu sama pohon pun bersaksi. Apa katanya? Fata'ala faqtulhu, kesini, bunuh dia di belakangku sini. Jadi dibantai habis nanti Yahudi, ya, illa gharqat, kecuali yang nggak ngomong diem tok, itu cuman pohon gharqat. Dan sekarang ya ikhwah, antum kalau masuk ke Palestina, masuk ke areal perumahan mereka, di pinggir jalan tuh gharqat sepanjang parit itu ditanam, sepanjang itu berkilo-kilo antum lewat untuk melindungi mereka. Berarti beriman gak sama hadis ini? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan fa innahu min syajaril yahud, sesungguhnya itu termasuk pohonnya Yahudi.
Ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2922. Antum dapetin di situ. Ya. Maka inilah nasibnya orang Yahudi sampai apa? Hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana orang Yahudi bisa kumpul di Palestina di zaman ini? Mau dilanjutin sekarang atau pertemuan berikutnya? Lanjut. Ya. Di dalam kitab Al-Quds Arabiyah Islamiyah disebutkan, ya, ketika mereka sudah terpencar di berbagai negara, yang pertama kali mengajak mereka untuk kumpul adalah seorang Yahudi yang bernama Sir Henry Finch, ya, Finch, ya, yang pada tahun 1616 Masehi dari Inggris. Dia menulis buku namanya Nidaul Yahud, ya, seruan Yahudi, ya, panggilan bagi orang-orang Yahudi untuk berkumpul kembali. Kemudian muncul jenderal yang bernama Napoleon Bonaparte, menyuruh mereka untuk menegakkan negara di Palestina. Ya, dilakukan sama Napoleon Bonaparte. Bahkan dia menulis suatu penjelasan yang isinya bahwa Yahudi adalah pewaris Palestina yang syar'i dan mereka berhak untuk tinggal di sana. Ini juga disebutkan di dalam kitab Tarikhul Yahud, ya, oleh Dr. Sabir Doimah. Kemudian muncul juga propaganda mereka, ya, dari para pemikir Yahudi sebagai pendeta Yahudi yang menulis tentang Zionisme. Makanya munculnya Zionis. Kenapa? Mereka mendirikan gerakan Zionisme di mana-mana dan mereka mengadakan perkumpulan Zionisme sehingga mereka berhasil mengumpulkan uang yang sangat banyak. Buat apa uang ini? Tahun 1882 Masehi mereka meminta kepada konsul Utsmani, ya, yang ada di Rusia supaya diberikan hak untuk tinggal di Palestina. Tetapi diterima, ditolak sama raja siapa? Sama Sultan Abdul Hamid di Turki. Sahih, menolak permintaan mereka. Tapi ya ikhwah, propagandanya mereka, naudzubillah min dzalik. Yang membuat Yahudi bisa ini adalah campur tangan pemimpin Turki. Siapa? Ya, antum bisa bayangin kejinya luar biasa. Tapi Yahudi nggak putus asa. Mereka kemudian masuk di setiap lini di berbagai macam negara, sehingga sampailah lini agama, politik, dan berita, sehingga salah satu dari mereka berhasil menjadi paus di Vatikan. Ya, kemudian paus tersebut mengadakan kongres kedua pada tahun 1963. Di situ disebut bahwa suatu keputusan orang Yahudi tidak bersalah dan tidak berdosa atas peristiwa penyalipannya Nabi Isa. Karena dulu orang Nasrani memerangi mereka habis karena mereka, ya, orang Nasrani meyakini bahwa yang membuat Nabi Isa tersalib adalah orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi jadi paus dan itu dibatalkan. Kata-kata itu dianulir balik. Bayangkan tuh, ya. Dan kongres itu terjadi tahun 1963 Masehi. Maka dikuatkan lagi dengan paus ke-6 pada 28 Oktober 1965, 2 tahun setelahnya berarti, ya, mengadakan kongres di mana dia menguatkan keputusan bahwa orang Yahudi terlepas dari tuduhan orang-orang Nasrani dan juga orang Yahudi memiliki andil dalam menangkap Nabi Isa juga dihapuskan. Ya, ini dari segi agama. Kemudian juga dalam masalah keuangan, mereka mampu menguasai hingga disebut suatu keluarga yang disebut sebagai keluarga Rothschild. Pernah dengar ya? Rothschild, ya, bankir-bankir di daerah Eropa, dan mereka lah yang membiayai pergerakan Zionis di dunia. Keluarga Rothschild itu, ya, jelas. Kemudian media, di mana Yahudi menguasai berita, bahkan mereka memiliki kantor pemberitaan yang dengan nama
Router. Pernah dengar? Ya. Dia menguasai berita-berita dan membuat opini masyarakat. Ya. Sampai akhirnya ya, dalam masalah politik mereka ikut campur sampai mereka menjadikan pembesar-pembesar Amerika, ya. Kemudian negara-negara besar di Eropa, contohnya Amsterdam, wali kotanya orang Yahudi. Ya, padahal dulu dia dibantai di Amsterdam. Sekarang dibalik bahwa wali kotanya jadi orang Yahudi. Kemudian tahun 1896 Masehi, seorang wartawan namanya Theodor Herzl, ya, dia menulis sebuah buku judulnya Daulah Yahudiyah, negara Yahudi, ya, dan mengadakan kongres di Swiss tahun 1897 Masehi, dihadiri oleh pembesar Yahudi dan tokoh alim ulama Yahudi, ya. Kemudian mereka memerintahkan memilih Palestina sebagai negara mereka. Ya, akhirnya tahun 1901 Masehi, Theodor Herzl ini mengumpulkan uang yang banyak untuk membeli tanah di Palestina. Ya, kemudian dia datang kepada Sultan Abdul Hamid, ya, yang berada di Turki ketika Khalifah Utsmaniyah berniat untuk menggoyahkan agar Yahudi diizinkan untuk berpindah dari tempat mereka ke Palestina. Tetapi tawarannya ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Caranya gimana? Tahun 1909 para Zionis berhasil masuk di Turki, kemudian membuat pergerakan sehingga terjadi pemberontakan dan perengseran Sultan Abdul Hamid, ya, diganti dengan Mustafa Kemal Atatürk. Ya, maka setelah dilengserkan, nah, setelah itu banyak syiar-syiar Islam diubah sebagai bahasa Turki. Ucapan salam dengan salam yang lainnya, wanita dilarang berhijab, dan semua menjadi kacau di zaman Mustafa Kemal. Dari sini masuklah sekuler ke dalam Turki, sehingga akhirnya kita dapetin banyak orang Turki yang tidak sholat, disebabkan pengaruh Mustafa Kemal yang sangat luar biasa. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris yang namanya Balfour memberikan izin kepada Yahudi untuk tinggal di Palestina. Kaum muslimin yang tinggal di Palestina yang imannya lemah akhirnya jual tanah ke Yahudi dengan harga yang mahal. Jadi, ya, sebagian lagi dipaksa untuk dikuasai. Akhirnya Yahudi semakin berkuasa. Tahun 1947 Amerika mengeluarkan keputusan bahwa Palestina dibagi menjadi dua bagian, sebagian untuk kaum muslimin, sebagian untuk orang Yahudi. Dan tahun 1948 tegaklah kerajaan Israel di Palestina. Ini yang membuat akhirnya orang Yahudi bisa masuk Palestina. Awalnya mereka berlindung di mana? Di Turki, dan ikut demo dan menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Dan di bawah siapa? Mustafa Kemal. Karena Mustafa Kemal ini jadi bonekanya mereka. Jadilah sekuler dan hancurlah Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya ikhwah, inilah kisah di mana Yahudi dari zaman ke zaman. Berarti Yahudi ini sebenarnya suku terhormat apa enggak? Wah, berapa tahun dia jadi budak? Setelah zamannya Nabi Sulaiman sudah habis itu sudah. Nah, sudah. Anda bisa bayangin dah. Kebayang ya, terakhir bagaimana ya di tanah dijual tiba-tiba sama mereka dimakan, dan mereka mengatakan ya sekarang ada hembusan bahwa yang dilakukan oleh orang Palestina ini hanyalah apa? Video-video yang ada itu hanyalah, kalau kita bilang apa? Tipuan, mereka sebut rekayasa. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka mengatakan justru kami ini yang diusir sama mereka. Antum bisa bayangin ya.
betapa jahatnya Yahudi diterima sama orang Palestina, tapi sama mereka digigit dan dikeluarkan orang Palestina dari tempatnya. Inilah bagaimana kerjinya orang Yahudi. Sampai Adolf Hitler mengatakan, aku sisakan sedikit supaya engkau tahu bagaimana bengisnya Yahudi. Memang Yahudi bengisnya luar biasa ya. Ada yang mengatakan bahwa Adolf Hitler itu yang dilakukan adalah propagandanya, di mana orang Yahudi dipaksa untuk bersatu, karena orang Yahudi itu ada yang mau, ada yang enggak. Akhirnya mereka digiring untuk bersatu, untuk dibawa kemana? Ke Palestina. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita memahami bagaimana kejinya dan buruknya mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kejahatan mereka semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.